akan menikmati hasil jerih payah. Istri akan subur seperti pohon anggur, dan anak-anak akan seperti tunas pohon zaitun yang menjadi kebanggaan. Dengan demikian, keluarga akan dikaruniai damai sejahtera dan menikmati berkat Tuhan. Keluarga dan persekutuan perempuan yang kekasih, mari kita lihat dari ayat per ayat bacaan kita saat ini untuk kita uraikan bersama. Yang pertama dari ayat pertama bacaan kita saat ini dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga, dimulai dari sikap hati yang menghormati dan menaati Tuhan serta berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itu maksud dari ayat pertama. Selanjutnya dari ayat 2, yaitu menikmati hasil jerih payah. Suami istri akan dapat menikmati hasil kerja keras dan merasa cukup dengan apa yang telah mereka dapatkan, karena Tuhan memberi keberhasilan. Kemudian di ayat 3 bagian A, istri seperti pohon anggur yang subur. Artinya, istri akan menjadi pribadi yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita melimpah dalam rumah tangga. Kemudian ayat 3b, anak-anak seperti tunas zaitun. Anak-anak akan tumbuh dengan baik dan sehat, menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua, serta menunjukkan komunikasi yang baik dalam keluarga. Itu maksud dari ayat 3 bagian B. Kemudian selanjutnya di ayat 6, melihat kebaikan Tuhan dalam keturunan. Keluarga akan melihat kemakmuran dan kesejahteraan bagi generasi-generasi berikutnya, serta menunjukkan komunikasi yang baik karena orang tua telah hidup takut akan Tuhan. Dan di ayat terakhir, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, keluarga yang diberkati dan kuat. Dengan fondasi iman yang kuat, keluarga akan dapat melewati ujian dan cobaan, serta menikmati damai sejahtera dan berkat Tuhan yang bertahan lama. Itu maksud dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Keluarga dan persekutuan perempuan yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu melalui uraian firman Tuhan saat ini, ada beberapa bagian yang akan menjadi perenungan kita bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bagian yang pertama yaitu membangun fondasi dengan iman. Pastikan rumah tangga kita dibangun atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya, bukan hanya di atas harta atau keinginan semata. Saling mendukung. Dan bagian yang kedua yaitu saling mendukung suami istri. Suami istri perlu saling mendukung dalam iman, menciptakan rumah yang nyaman dan penuh sukacita. Kemudian bagian yang ketiga, mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, berikan teladan hidup takut akan Tuhan agar anak-anak kita sungguh menjadi pribadi yang diberkati dan memiliki masa depan yang baik. Kemudian bagian yang keempat, berdoa dan bersyukur.
Teruslah berdoa dan bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam keluarga, sehingga kebahagiaan dan damai sejahtera dapat terus mengalir. Untuk itu, bagi kedua anak kekasih Eka dan Mandi yang baru membentuk rumah tangga yang baru, takutlah akan Tuhan dan jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pondasi rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu akan dikaruniai damai sejahtera dan akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Sebagai suami istri harus saling mendukung dalam iman dan menciptakan rumah yang nyaman dan penuh sukacita. Menciptakan rumah yang nyaman dan penuh sukacita, yaitu saling mengasihi, saling menerima apa adanya, dan saling mengampuni. Jadi itulah maksud dengan menciptakan rumah yang nyaman dan penuh sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.